Oke, Pak Win, silakan dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. Siapa? Surah apa, Pak? Ayat pendek aja boleh. Oh, boleh, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Oke, silakan mengajar Pak Win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ilmu kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan kepada Satria untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada Satria yang sudah memimpin doa. Baik anak-anakku semua, marilah ya sebelum kita memulai pelajaran ini, ya silakan berdiri dulu anak-anakku semua. Ya, lihat yang bajunya belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Yang pecinya masih miring-miring, silakan dirapikan. Yang jilbabnya masih kusut-kusut, ya. Yang wajah-wajahnya kusut juga, silakan dirapikan. Ya, mari kita belajar dengan semangat pada pagi ini. Ya, baik anak-anakku semua. Ya, Bapak bacakan dulu absen. Ya, yang pertama Satria, hadir. Ya, Budi, hadir. Ya, Wati, oh, tidak masuk. Kenapa? Sakit ya, mudah-mudahan kita doakan Wati segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku semua, ya. Ini Bapak akan kasih pertanyaan dulu sama kalian ya. Coba Wati, Budi. Berapa sering kamu membaca Al-Qur'an dalam satu hari? 1 kali. Waduh. Kalau bisa jangan 1 kali lagi ya. Lebih banyak lagi baca Al-Qur'an. Ya. Rudi, dalam 1 hari berapa kali engkau baca Al-Quran? Alhamdulillah, setiap selesai sholat fardu. Alhamdulillah. Nah ini contoh Rudi anak-anakku semua ya. Dia membaca Al-Quran setelah sholat 5 waktu. Ya, karena apa? Membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf yang kalian baca, insya Allah 10 kali lipat pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anakku semua ya. Jadi rajin membaca Al-Quran. Oke. Selanjutnya, siapa di sini yang pernah melihat, menonton dari video YouTube atau media sosial lainnya qori dan qoriah yang membaca Al-Quran secara tartil? Oh, mantap. Alhamdulillah. Rudi pernah? Sering? Iya, alhamdulillah. Budi? Sering? Iya, alhamdulillah. Bagus. Jadi anak-anakku semua, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, pelajaran kita ini menyangkut dengan ya bagaimana manfaat menuntut ilmu bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain nantinya.
sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Yang mana ini semua terkandung dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surah Ar-Rahman ayat 33 beserta hadis-hadis pilihan yang tema menuntut ilmu. Baik anak-anakku semua, ya. Silakan kalian amati video berikut ini, siapkan buku catatan. Apa yang perlu dicatat, nanti bisa ditanyakan sama Bapak. Baik, sudah selesai? Ada pertanyaan seputar video yang telah diputarkan tadi? Oh, tidak ada. Oke. Baiklah anak-anakku, ya. Dari video tersebut, ya, tentu kalian sudah lihat tadi bagaimana dijelaskan hukum bacaan daripada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak tanya dulu. Siapa di sini yang tahu bagaimana hukum bacaan alif lam samsiah? Sebutkan dan berikan contohnya. Ya. Ya, Budi. Oke, mantap. Ya, alif lam samsiah dan contoh-contohnya seperti yang Budi jelaskan. Nah, baik Budi, begini ya. Bapak sedikit tambahkan ya. Alif lam samsiah itu adalah alif lam yang mana lamnya itu tertulis, tapi ketika dilafazkan, hurufnya itu dimasukkan ke huruf berikutnya yang termasuk dalam bagian huruf samsiah. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Budi itu Rudi, ya, as-sabru. Alif dan lamnya tertulis, ketika kita dilafazkan, lafaz lam sukunnya tidak diucapkan, langsung masuk ke huruf shad. Kenapa? Huruf shad termasuk kepada bagian huruf-huruf samsiah. Mantap, Rudi. Ya, oke anak-anakku semua, ya, mari sama-sama ya kita baca dahulu ya ayat-ayat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Ar-Rahman ayat 33. Bapak baca, kalian ikuti. Bisa? Oke, semangat ya. Karena ini membaca Al-Quran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang ikhlas ikuti Bapak membaca Al-Quran. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke. Berikutnya Ar-Rahman ayat 33. Ikuti Bapak ya anakku ya. Ya, semangat, tetap semangat kita membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Oke. Anak-anak Bapak sudah bisa semua ini ya. Jadi tinggal dilancarkan nanti ya, karena tugas berikutnya kita ada membaca tartil dan juga menghafal Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Ar-Rahman ayat 33. Baik anak-anakku semua, sekarang akan Bapak bagikan kelompok ya, ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, dan yang keempat kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, anak-anakku semua, tugas kalian adalah ya saling menyimak bacaan tartil ya antar kawan kalian dalam satu kelompok tersebut. Ya, nanti akan kalian tampilkan. Pilih salah satu yang memang sudah fasih ya membaca Al-Qur'an dan juga bisa membaca tartil.
Dan berikutnya, nanti setiap kelompok akan Bapak bagikan lembar kerja, yang mana kelompok 1 lembar kerjanya itu ya mencari arti daripada Quran surah Al-Mujadalah. Yang kelompok 2 mencari arti Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Yang ke kelompok 3 yaitu mencari hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah yang ada dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Dan yang terakhir ya, kelompok 4 itu di lembar kerjanya ada beberapa potongan ayat. Silakan nanti sebutkan dalam kotak jawaban itu apakah termasuk hukum alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Baik anak-anakku semua, silakan dikerjakan ya. Tetap kerjasama, kompak dan saling membantu ya dalam kelompoknya. Silakan. Oke? Selesai semua anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, beri tepuk tangan kepada semua kelompoknya. Ya, alhamdulillah semuanya kompak ya, tetap menjaga kesatuan dalam kelompoknya. Inilah yang Bapak inginkan dari kalian ya. Belajar ya bagaimana untuk kerjasama dalam kelompok saling membantu. Baik anak-anakku, kelompok pertama silakan maju ke depan, demonstrasikan bacanya, kemudian bacakan tugasnya. Yang kelompok 3 nanti akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, kelompok 3. Kasih pertanyaan, apa pertanyaannya? Oke, silakan perwakilan kelompok 1 dijawab. Oke, benar anak-anak semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kelompok 2, silakan. Maju. Oke. Kelompok 4 silakan. Bertanya? Ya, perwakilan kelompok 2. Benar semua anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kelompok 3 maju. Ya, oke. Silakan. Kelompok 1. Beri pertanyaan kepada kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 menjawab. Oke, benar semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kelompok 4, silakan maju. Baik. Kelompok 2, silakan ajukan pertanyaan. Ya, perwakilan kelompok 4. Benar? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, Bapak merasa senang ya, Bapak bersyukur ya pada hari ini kalian mendapatkan ilmu dari Bapak ya. Bagaimana kalian membaca Al-Quran dengan tartil, bagaimana kalian mencari arti daripada ayat ya. Insya Allah itu semua bermanfaat bagi kalian. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari anak-anakku semua? Silakan yang belum paham. Oke, Rudi, angkat tangan. Oke, Rudi bertanya. Silakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Rudi? Oh ya, silakan. Satria, jawab. Bagus, mantap. Tepuk tangan kepada Satria. Oke, Bapak melengkapi sedikit daripada jawaban Satria ya. Jadi benar ya. Kandungan daripada hukum bacaan alif lam qamariyah tadi ya, seperti yang disebutkan Satria, tapi ya lebih bagusnya lagi memang ya, itu memang tidak ada tanda lagi, tanda tasdid ya. Yang ada tasdidnya itu hanya di alif lam samsiah. Benar yang dijawab Satria tadi. Mungkin Bapak bisa memperjelas lagi. Kira-kira Budi jelas? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua ya. Pada hari ini ya mungkin Bapak akan memberikan tugas bagi kalian. Silakan nanti kalian kerjakan lembar evaluasi ya, lembar ujian atau kerja yang ada pada link yang akan nanti Bapak bagikan sama kalian. Kalian kerja bisa dari rumah, buka nanti linknya. Tugasnya adalah mencocokkan huruf hijaiyah, apakah itu huruf samsiah atau qamariyah. Tinggal kalian geser saja. Ya. Nanti kalau yang tidak paham silakan nanti
bertanya di grup WhatsApp kelas kita ya. Bisa? Alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Besok kita akan periksa mana jawaban yang benar. Insya Allah akan Bapak kasih hadiah. Baik anak-anakku semua, ya. Mungkin pada hari ini ya cukup materi kita ya yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ya Bapak hanya memberikan nasihat kepada kalian, tetap semangat menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib baginya, hukumnya bagi setiap muslim ya. Dari kita lahir hingga kita masuk ke kubur. Jadi menuntut ilmu tidak mengenal usia, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada istilah manusia bodoh anakku, ya. Hanya kita saja yang belum mau mengolah otak kita, ya. Bapak tidak pernah menganggap kalian bodoh. Kalian semua berpotensi, mempunyai kelebihan, keistimewaan. Silakan kalian belajar, ya. Oke, mari kita berdoa, ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oke, baik Pak Win. Iya Pak. Kita berdiskusi sebentar. Beberapa Ya, Pak. pertanyaan yang perlu saya konfirmasi. Pak Win pernah baca ya tentang TPACK ya, TPEX. Oh, TPACK. Insya Allah pernah Pak. Ya, boleh Pak Win jelaskan sedikit terkait dengan TPACK? Jadi TPACK ini Pak, dia ada ditekankan memiliki 3 pengetahuan ya guru ya, yang mungkin ya satu itu technological knowledge, kemudian pedagogical knowledge, kemudian content knowledge ya. Jadi ada 3 itu yang semuanya itu ya pada intinya bertujuan untuk membuat seorang guru itu mampu bertransformasi. Bagaimana dia mengelola pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya terkait daripada pedagogik. Kemudian bagaimana dia mengolah konten materi pelajaran. Kemudian bagaimana dia menyampaikan materi pelajaran tersebut. Ya, kalau bisa diharapkan dengan menggunakan informasi dan teknologi, Pak. Begitu, Pak. Berkaitan dengan Win pernah membaca tentang media ya. Media. Ya. Siapa? Pernah, Pak? Pak Win. Ya, siapa? Ya, Pak. Macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran, Pak ya? Iya, Pak Win. Macam-macam media pembelajaran. Oh ya, siapa? Macam-macam media pembelajaran itu ada media audio, Pak. Kemudian ada juga media visual, ada visual diam, gerak, audio visual, kemudian media gambar, kemudian global dan lain sebagainya, Pak. Itu yang mungkin yang saya pelajari selama ini, Pak. Oke, cukup Pak Win. Tadi ada direkam proses ini kan? Insya Allah ada, Pak. Insya Allah ada, Pak. Baik, silakan ditutup dan kita istirahat sebentar salat asar ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kabari pukul berapa Ya, kita lagi. Ya, Pak. Yuk, mari ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam.
Bisa, kena ikut.